Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran online kita pada hari ini. Frater di sini baik-baik saja, semoga adik-adik di rumah juga masih dalam keadaan yang sehat. Kita semua berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat berjumpa kembali tatap muka di sekolah nanti. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, materi pembelajaran yang ke-9, yakni kebebasan anak-anak Allah. Tentang materi pembelajaran ini agak sedikit beda dengan yang kali lalu. Pada pelajaran kali ini bukan Frater yang jelaskan, tetapi ada seorang bintang tamu, Frater Giovanni Aditya Arum, Frater senior kita, yang sedikit lagi akan ditabiskan menjadi diakon. Nanti Frater Giovanni dapat memberi penjelasan, adik-adik dapat mendengar dan memahaminya dengan baik. Tetap semangat belajar. Selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak spesialnya yang terkasih. Pada hari ini saya, Frater Giovanni Aditya Arum, akan memberikan kepada adik-adik semua di rumah pembelajaran pendidikan agama Katolik. Khususnya materi pokok yang hari ini kita akan belajar bersama adalah tentang kebebasan anak-anak Allah. Namun sebelum kita memulai materi ini, sebelum Frater memberikan kepada adik-adik semua di rumah materi tentang kebebasan anak-anak Allah, Frater minta adik-adik semua di rumah mempersiapkan kitab suci masing-masing Alkitab, karena sebentar kita akan ada bagian untuk membaca bersama perikop dalam kitab suci, khususnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sebentar dalam pembelajaran akan ada pembacaan kitab suci bersama untuk melihat apa arti kebebasan atau kemerdekaan anak-anak Allah dari sudut pandang kitab suci. Ketika Frater memberi adik-adik sekalian topik atau pembicaraan tentang kebebasan anak-anak Allah, mungkin adik-adik di rumah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu arti kata kebebasan. Kebebasan itu kata benda, dia berasal dari kata dasar bebas. Bebas itu sendiri kita bisa sinonimkan atau kita bisa padankan dengan kata merdeka atau kemerdekaan. Jadi kebebasan bisa diartikan dengan kemerdekaan. Kalau kita berbicara tentang kebebasan anak-anak Allah, berarti kita juga berbicara tentang anak-anak Allah. Frater mau bertanya, kira-kira siapa itu anak-anak Allah? Kita tahu anak-anak Allah di sini adalah kita sekalian. Seluruh umat manusia disebut sebagai anak-anak Allah. Sejak kita telah menerima sakramen pembaptisan atau sakramen permandian, kita telah diangkat, martabat kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa telah dibebaskan dari dosa dan diangkat menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja. Kita sudah belajar tentang sakramen-sakramen gereja, dan kita tahu bersama bahwa sakramen permandian telah mengangkat martabat kita. Semua manusia ini berdosa, tetapi dengan menerima sakramen permandian, dosa asal kita telah dihapuskan dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang kebebasan anak-anak Allah. Tadi kita sudah biasa mendengar kata kebebasan, yang sering pula orang katakan dengan kemerdekaan. Sekarang kita akan melihat apa arti kebebasan itu. Oke. Kebebasan dapat dimengerti dalam dua aspek. Ada dua hal yang penting tentang kebebasan di sini. Yang pertama adalah bebas dari, dan yang kedua adalah bebas untuk. Coba adik-adik hafal dan resap ya. Yang pertama adalah bebas dari, dan yang kedua adalah bebas untuk. Apa yang dimaksudkan dengan bebas dari? Bebas dari yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap orang mendambakan dirinya, kita semua mendambakan diri kita untuk terbebas dari banyak hal yang merugikan diri kita. Misalnya, kita mau terbebas dari penyakit, kita mau terbebas dari siksaan, kita mau terbebas dari hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Intinya bahwa setiap orang itu mendambakan kebebasan, bebas dari segala sesuatu yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman. Adik-adik di rumah juga tentu tahu,
kita semua mendambakan atau mengharapkan kebebasan itu supaya diri kita menjadi aman, diri kita menjadi bebas dari banyak halangan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tadi adik-adik ingat apa? Bebas untuk. Nah, bebas untuk di sini maksudnya apa? Bebas untuk di sini maksudnya adalah bahwa kita sekalian bebas untuk melakukan segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu bukan hal-hal yang buruk ya. Melakukan segala sesuatu dan segala sesuatu yang dilakukan itu adalah yang baik dan berguna. Jadi melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna. Nah, apa saja kegiatan atau pekerjaan yang dapat membawa dampak yang baik bagi orang lain dan bagi diri sendiri, dan yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain, itu semuanya dihasilkan oleh kebebasan. Jadi fungsi kebebasan di sini adalah bahwa berkat kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita semua sebagai ciptaan Allah itu dinyatakan sebagai martabat yang luhur. Kita ingat, sudah di kelas 7 kita belajar tentang materi manusia itu adalah citra Allah. Nah, citra Allah atau gambaran dan rupa Allah dalam kitab Kejadian itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita mempunyai martabat yang luhur. Kita berbeda dari binatang misalnya, atau kita berbeda dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita martabat, akal budi, dan juga kebebasan. Nah, ini yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak diberikan akal budi dan juga kebebasan. Tetapi kita manusia, Tuhan memberikan kepada kita akal budi dan kebebasan. Nah, kita akan belajar bersama apa yang dimaksudkan dengan kebebasan di sini. Jadi kebebasan sebagai anak-anak Allah. Banyak orang berkata begini, kalau misalnya beta ini mau jadi bebas, kalau beta mau bebas, beta bisa buat apa saja terserah beta. Apakah benar demikian? Kadang kita juga adik-adik di rumah mesti belajar, dan kita semua harus tahu apa yang dimaksudkan dengan kebebasan yang benar sebagai anak-anak Allah di sini. Kebebasan itu bukan berarti bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu sekehendak kita, semau-maunya kita, terserah kita mau buat apa. Itu berarti bebas. No. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan freedom is not free. Jadi kebebasan itu sebenarnya tidak benar-benar bebas. Kita akan belajar bersama apa yang dimaksudkan dengan kebebasan. Tadi kita sudah belajar, ada dua. Kalau adik-adik ingat kembali ya, ada dua aspek dari kebebasan. Yang pertama, bebas dari, dan bebas untuk. Dan kita bisa lihat fungsi kebebasan itu. Dan kita belajar bersama bahwa kebebasan sebagai anak-anak Allah yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebenarnya juga menuntut di dalam dirinya satu tanggung jawab. Kita semua tahu apa itu tanggung jawab ya. Jadi kita tidak hanya bebas untuk melakukan segala sesuatu. Kalau misalnya Tuhan memberikan kepada kita kebebasan, Tuhan memberikan kepada adik-adik di rumah itu kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu dipakai untuk melakukan semua hal terserah saya. Yang penting saya rasa happy, yang penting hal tersebut enak bagi saya. Misalnya saya bebas saja di rumah main PUBG dan lain sebagainya, saya bebas di rumah chatting dan lain sebagainya, tidak perlu belajar. Kan bebas, toh kan Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kita akan belajar bersama bahwa kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan yang juga menunjuk dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting adik-adik ya. Jadi bukan hanya bebas semau gue, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Nah, kemudian kita akan belajar. Oke, kita sudah tahu tadi belajar tentang dua bentuk kebebasan ya. Kebebasan bebas dari dan bebas untuk. Dan kemudian kita belajar juga bahwa kebebasan itu bukan berarti bahwa segala sesuatu kita buat menurut kehendak kita. Tetapi kita harus belajar bebas dengan sikap, dengan adanya tanggung jawab. Nah, kemudian kita belajar arti kebebasan menurut ajaran gereja. Ajaran gereja, ada satu dokumen dalam dokumen Konsili Vatikan kedua ya. Kalau adik-adik tidak tahu apa itu dokumen Konsili Vatikan kedua, silakan browsing di internet, cari apa itu dokumen Konsili Vatikan kedua. Itu dokumen yang dikeluarkan oleh gereja, dan adalah satu dokumen yang berbicara tentang kebebasan. Dokumen itu bernama Gaudium et Spes. Perhatikan ulang ya, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes itu bahasa Latin, artinya kegembiraan dan harapan. Gaudium et Spes artikel atau nomor 17
Gaudium et Spes nomor 17, di sana dikatakan bahwa kebebasan yang diperoleh manusia itu berasal dari Allah. Nah, kita akan lihat bersama. Kalau kebebasan itu berasal dari Allah, maka kebebasan itu baik adanya. Dengan demikian, kebebasan itu harus menghantar manusia, harus menghantar kita semua kembali kepada Allah. Nah, bagaimana kita menghayati kebebasan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik sekalian yang terkasih, tadi kan kita sudah belajar bebas dari dan bebas untuk, dan kemudian kita juga belajar bagaimana kebebasan yang dituntut dari kita, anak-anak Allah, adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang tidak lupa akan tanggung jawab. Nah, kita akan belajar bersama. Tadi kita sudah belajar arti kebebasan itu dari ajaran gereja. Kita ingat kembali dokumen apa tadi? Dokumen Gaudium et Spes nomor atau artikel 17. Sekarang kita akan belajar bersama arti kebebasan atau misalnya kemerdekaan. Kita akan belajar dari kitab suci. Tadi Frater sudah meminta adik-adik semua di rumah untuk mempersiapkan kitab suci. Dan sekarang kita akan membaca bersama kitab suci. Kita persiapkan teks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ingat ya, kalau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia itu ada di Perjanjian Baru. Jadi bukannya di bagian kanan kitab suci. Silakan cari Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca kitab suci bersama-sama. Frater membaca kitab suci di sini, dan adik-adik di rumah juga membuka kitab suci kalian dan membaca. Oke, adik-adik yang terkasih, jika sudah mendapatkan perikop yang tadi Frater minta untuk kita temukan, kita akan membaca bersama Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Mari kita membaca bersama-sama. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik yang terkasih, kita telah membaca bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Oke, kita akan belajar bersama. Tadi kan di awal Frater sudah katakan bahwa kata kebebasan itu mempunyai sinonim kata atau mempunyai persamaan kata dengan kata kemerdekaan. Jadi kalau kita dengar tadi bacaan dalam kitab suci mengatakan kemerdekaan Kristen, berarti itu sebenarnya juga berarti tentang kebebasan orang-orang Kristen. Nah, pada bab 5 ayat 1 kita baca bersama. Di sana kita temukan, Frater akan memberikan pertanyaan singkat. Kira-kira siapa yang telah memerdekakan kita umat manusia ini dari dosa? Ya, tentu jawabannya adalah Yesus Kristus. Kita lihat di bab 5 ayat 1. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa, berarti kita dituntut untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Tetapi apa yang dimaksud dengan kebebasan atau kemerdekaan itu? Kita akan temukan jawabannya pada ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, tadi kita belajar bahwa kebebasan itu bukan berarti bahwa beta ini bebas, terserah apa, beta mau buat apa, saya yang penting itu baik untuk beta. Misalnya, kalau kita di rumah orang tua suruh
Dorus bantu bapak dan mama dulu. Tapi persetan do beta main PUBG ini jangan ganggu. Beta kan bebas toh. Nah itu salah. Kebebasan seperti itu adalah kebebasan yang salah. Kebebasan sebagai anak-anak Allah itu artinya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah itu di kitab suci dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Berarti apa? Bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia tidak boleh menjadikan kita untuk hidup dalam dosa. Berarti apa? Kita tidak boleh berbuat dosa, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh melakukan keburukan atau hal-hal yang buruk terhadap sesama, terhadap orang lain. Nah itu, kebebasan yang benar sebagai anak-anak Allah adalah kebebasan untuk apa? Di ayat 13 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Nah itu, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kebebasan yang Tuhan berikan kepada frater dan adik-adik sekalian di rumah, seharusnya digunakan untuk apa? Untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan orang tua yang ada di rumah, kebaikan teman-teman ataupun siapa saja yang adik-adik temui, untuk melayani mereka dalam kasih. Karena apa? Karena di ayat 14 dikatakan bahwa semua hukum atau semua hukum Taurat itu tercakup dalam satu bentuk hukum, ya ini kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau adik-adik semua tahu urus diri misalnya, kalau misalnya adik tahu bahwa kalau misalnya cubit kita ini rasa sakit, nah kalau begitu apa yang kita tidak mau dilakukan kepada diri kita, jangan kita lakukan kepada orang lain. Karena kita mengasihi diri kita, kita merawat diri kita memperhatikan diri kita, maka kita juga harus memperhatikan orang lain, merawat orang lain, dan tidak boleh melukai orang lain. Oke adik-adik yang terkasih, kita telah belajar bersama. Kita ingat kembali ya, frater, sedikit review, mengulang kembali. Tadi kita belajar bersama tentang kebebasan. Nah kebebasan itu ada dua aspek, bebas dari dan bebas untuk. Ya adik-adik sudah ingat itu. Dan kebebasan itu kita terima dari Allah berkat permandian, dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kebebasan itu menandai kita punya martabat yang luhur. Manusia ini menjadi beda dengan ciptaan yang lain. Nah, kita juga belajar dari arti kebebasan atau kemerdekaan itu dari ajaran gereja. Kita ingat dokumen apa tadi? Gaudium et Spes nomor atau artikel 17. Nah, di sana dikatakan bahwa kebebasan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh manusia itu berasal dari Allah. Oleh karena berasal dari Allah, maka tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi digunakan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kemudian kita belajar terakhir dari kitab suci, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 15. Adik-adik semua, saya pikir kita sudah bisa memahami dengan baik ya apa arti kebebasan atau apa arti kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Di bagian akhir video pembelajaran ini kita akan belajar bersama. Setelah belajar apa arti kebebasan dan kemerdekaan itu, aspek-aspeknya seperti apa saja, kita belajar dari dokumen gereja, kita juga belajar dari kitab suci, lalu kita belajar kira-kira apa arti kebebasan itu atau pentingnya makna kebebasan itu untuk kehidupan diri kita, untuk hidup kita sehari-hari. Kira-kira cara memaknai kebebasan sebagai anak-anak Allah dalam hidup sehari-hari. Ketika kita telah dibebaskan dari dosa, tadi frater katakan, kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kalau kita sudah dibebaskan dari Tuhan, tugas kita sekalian adalah harus membawa kebebasan itu juga untuk orang lain. Kita harus membebaskan orang lain. Bagaimana cara kita membebaskan orang lain? Kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan kita, dan kita sendiri tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan kita membatasi hak dari orang lain. Kita tidak boleh melukai orang lain, karena itu kita telah melanggar kebebasan mereka. Kita menghargai hak orang lain, kita tidak mengambil atau merampas apa yang menjadi milik orang lain. Oleh sebab itu, jangan menggunakan kebebasan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita harus menggunakan kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan beri atau Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik itu apa saja? Kita sekarang ini ada di rumah kita masing-masing. Nah, apa yang bisa kita buat? Kita perlu belajar dari rumah, berdoa di rumah, membantu orang tua, dan jangan menghabiskan banyak waktu untuk
terbuang percuma hanya untuk main atau chatting dan lain sebagainya, tapi gunakan itu untuk belajar, berdoa, dan juga melakukan hal-hal positif. Frater yakin dan percaya kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing akan menjadi berkat bagi adik-adik di rumah, tetapi juga bagi orang tua yang ada di rumah, bagi kakak adik yang ada di rumah. Layani mereka dalam kasih, sebagaimana tadi kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab suci Galatia bab 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Demikian video pembelajaran dari Frater Giovanni Ariti Lewa Arum. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chatting saja, nanti Frater Aris bisa teruskan kepada Frater. Sekian dan terima kasih. Nanti kita tutup video pembelajaran ini dengan doa, dan Frater minta adik-adik di rumah berdoa masing-masing. Sekian dan terima kasih. Oke adik-adik, bagaimana penjelasan dari Frater Giovanni? Saya rasa sudah sangat jelas, dan adik-adik saya harap bisa dapat mengerti dengan baik materi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berterima kasih sama-sama kepada Frater Giovanni karena telah memberi penjelasan yang sangat baik untuk kita. Untuk pelajaran kali ini, Frater tidak kasih tugas kepada adik-adik. Frater hanya mau minta tolong saja kepada adik-adik supaya kumpul tugas yang pertama, yakni video refleksi atau khotbah itu, dan tugas yang kedua, foto bantu orang tua. Kedua tugas itu saya harap adik-adik bisa kumpul kepada Frater, karena video dan foto itu Frater akan gabungkan dan masukkan kepada channel YouTube ini, sehingga adik-adik dapat menonton penampilan adik-adik sendiri dan juga teman-teman yang lain. Bisa juga adik-adik tunjukkan kepada orang tua adik-adik sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus ikut anjuran pemerintah dan juga gereja. Kita harus tetap tinggal di dalam rumah, stay at home. Kalau keluar dari rumah juga bila ada keperluan yang penting-penting saja. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, karena ini channel kita bersama, channel pelajaran agama kita. Terima kasih.